sahabat terbaik Urai Suci Channel, masih di tema konten yang sama, yakni Journey Tim Dosen Untan dalam rangka mengikuti Lokakarya Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia atau FKPTPI keempat di Samarinda. Sekarang kami mengajak sahabat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara atau IKN, sebuah ultra project ambisius yang sudah diwujudkan, namun masih syarat pro dan kontra pembangunannya. Terlepas semua itu, yuk kita jalan-jalan, tepatnya berpetualang karena akan mengunjungi ke tempat asing dan budaya baru, menghilangkan rasa penasaran dan keingintahuan sekaligus refreshing. Konon katanya di sepanjang jalan menuju IKN kita dihadapkan pemandangan suasana pedesaan, jejeran pepohonan, hamparan perbukitan dan menghirup udara segar. Jika beruntung, kalau boleh disebut demikian, kita dapat menjumpai satwa liar langka seperti orang utan atau beruang madu tersesat di pemukiman atau kebun warga. Usai kami berkemas dan sarapan pagi, rombongan berangkat sekitar pukul 9 menggunakan bus menuju ke IKN yang berada di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, sejauh 113 km atau sekitar 3 jam dari Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Benar saja, lepas dari hiruk-pikuk suasana kota Samarinda, dari balik jendela bus tampak pemandangan yang menyejukkan mata, menenteramkan jiwa dan menenangkan pikiran kita. Namun kami tak menemukan satwa liar langka. Mungkin mereka sedang bercengkerama di habitatnya atau mungkin hanya tinggal nama alias punah akibat alih fungsi lahan di berbagai kepentingan manusia. Rombongan tiba di komplek IKN sekitar pukul 1 siang, namun cuaca sedang tak bersahabat. Hujan turun lumayan deras di benua Etam, begitu julukan bagi Provinsi Kaltim. Namun tak menyurutkan kami untuk menjelajahi ibu kota yang digadang-gadang sebagai ibu kota masa depan dan modern mengacu pada keberlanjutan lingkungan, penggunaan teknologi canggih dan infrastruktur modern. Selain itu, IKN diharapkan dapat mengakomodasi pertumbuhan ekonomi yang pesat, memberikan kualitas hidup lebih baik bagi penduduk, dan menjadi pusat administrasi dan bisnis efisien bagi Indonesia. Katanya sih begitu. Perkantoran. Abang. Di luar infrastruktur Ibu Kota Nusantara juga menawarkan berbagai destinasi wisata alam atau ekowisata dan budaya yang dapat dikunjungi seperti Gua Tapak Raja. Lokasinya terletak 30 km dari titik nol IKN. Gua yang ditemukan pada 1983 ini memiliki potensi sebagai destinasi wisata edukasi karena menyimpan sejarah di dalamnya. Dengan pesona alamnya yang unik, destinasi ini cocok untuk para penjelajah sejarah dan pecinta alam. Masih di Kecamatan Sepaku, lokasi Desa Wisata Mentawir menawarkan beragam keindahan alam seperti hutan mangrove, arung jeram Sungai Mentawir, hutan tropis, dan hutan bambu. Berikutnya, jika di Kalbar terdapat Gunung Palung, di Kaltim ada Gunung Parung menawarkan keasrian hutan yang relatif terjaga. Tempat ini menjadi pilihan yang menarik untuk menjelajahi alam bebas. Dari atas puncaknya kita dapat melihat keseruan dan keseluruhan kawasan IKN bahkan sampai ke Teluk Balikpapan. Masih di Kecamatan Sepaku, wisata alam tak kalah menariknya adalah air terjun Tembinus. Dengan keindahan alamnya yang memikat dan memukau bagi para petualangan yang ingin bersatu dengan alam. Sedangkan di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara ada wisata alam Bukit Bangkirai memiliki luas 510 hektar dengan hutan yang menakjubkan untuk trekking dan menjelajahi keindahan alam serta berbagai habitat satwa liar. Pengunjung juga bisa bermain wahana seperti flying fox, swing line, wall climbing, dan jembatan jaring. Selain itu ada lokasi wisata Pantai Tanah Merah meskipun pasir pantainya berwarna putih, dan juga Desa Wisata Budaya Pampang menampilkan adat budaya suku Dayak Kenyah serta beberapa keunikan wisata lainnya yang relatif sulit dinikmati seperti di ibu kota Jakarta yang lebih banyak wisata artifisial ketimbang wisata alam. Sedangkan luas ibu kota Nusantara mencapai 256.142 hektar untuk wilayah daratan dan 68.189 hektar untuk wilayah pesisir.
IKN terbagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan inti pusat IKN seluas 56.108 hektar dan kawasan pengembangan seluas 199.962 hektar mencakup kawasan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Namun, ada harga tak ternilai yang mesti dibayarkan yang tak bisa disandingkan dengan kemegahan ibu kota Nusantara. IKN bukanlah lahan kosong, sebagian besar wilayah tersebut sudah dikuasai oleh industri ekstraktif. Menurut sumber Forest Watch Indonesia (ORG) atau FWI, sekitar 51% lahan di IKN sudah dikuasai oleh berbagai korporasi, mulai dari usaha kehutanan berupa hak pengusahaan hutan atau HPH dan hutan tanaman industri atau HTI, juga termasuk perkebunan kelapa sawit dan korporasi ekstraktif seperti pertambangan. Selain itu, lanjut FWI di wilayah ibu kota negara yang meliputi Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara, masih terdapat hutan alam namun hanya tersisa seluas 26,8 ribu hektar atau hanya 10% dari luas keseluruhan wilayah IKN. Bahkan deforestasi di wilayah IKN dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2018 sampai 2021 mencapai 18.000 hektar. Sebagian besar hutan tersebut berstatus sebagai hutan produksi atau HP seluas 16,8 ribu hektar dan area penggunaan lain atau APL seluas 8,5 ribu hektar. Celakanya, status hutan lindung hanya tersisa seluas 5 hektar. Bagaimana sahabat Urai Suci Channel, pusing ya? Meskipun IKN dibangun bukan di atas hutan alam tetapi bekas hutan produksi yang telah ditanami tanaman secara monokultur atas izin konsesi hutan tanaman industri seperti tanaman akasia dan ekaliptus sebagai penghasil bahan baku pulp dan kertas, furnitur, parfum dan bahan energi biomasa berkelanjutan. Namun, segala bentuk alih fungsi lahan demi kepentingan pembangunan jelas berdampak terhadap ekosistem lingkungan. Apalagi jika kebijakan dilakukan dengan tidak ekstra hati-hati dan bijaksana, maka dampak buruk yang dahsyat akan menimpa kita dan anak cucu kelak. Sekarang telah kita rasakan, iklim dan cuaca tidak menentu beberapa dekade terakhir. Saat ini, kita memang sedang mengalami perubahan iklim yang berdampak pada ketidakstabilan cuaca di berbagai belahan dunia. Perubahan iklim adalah fenomena jangka panjang yang mengubah pola cuaca, suhu, dan iklim secara keseluruhan. Beberapa penyebab utama ketidakstabilan cuaca dan iklim yang tidak menentu antara lain, yakni pemanasan global, yaitu peningkatan suhu rata-rata bumi. Pemanasan ini terjadi karena peningkatan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida di atmosfer. Gas-gas ini terjebak di atmosfer, memerangkap panas dan meningkatkan suhu bumi. Faktor berikutnya, penggundulan hutan atau deforestasi besar-besaran, terutama untuk keperluan perkebunan dan pembangunan, mengurangi kapasitas alam dalam menyerap karbon dioksida. Hutan yang sehat berfungsi sebagai penyerap karbon alami, sehingga saat hutan hilang, lebih banyak gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer. Faktor perubahan iklim juga menyebabkan pola curah hujan yang tidak terduga. Beberapa daerah menjadi lebih kering, sementara daerah lainnya menghadapi hujan ekstrem dan banjir. Ini semua berhubungan dengan meningkatnya ketidakstabilan atmosfer. Faktor lain seperti polusi dan emisi industri, perubahan sumber energi dan perilaku manusia, fenomena El Nino dan La Nina dan sebagainya yang tak dapat dijelaskan secara rinci hingga konten ini terlalu panjang dan menjemukan sebagian orang. Secara keseluruhan, perubahan iklim membawa dampak besar terhadap pola cuaca yang tidak menentu, seperti cuaca ekstrem, gelombang panas, kekeringan, banjir, peningkatan suhu bumi, dan badai yang lebih sering terjadi. Semua ini memerlukan perhatian global, mengurangi dampaknya dan mencari solusi berkelanjutan. Paling tidak mengunggah konten konservasi agar bisa menggugah masyarakat peduli terhadap lingkungan dan ekosistemnya. Nah, konsep ibu kota modern dengan teknologi berwawasan lingkungan di kawasan IKN semoga bukan sekadar omon-omon belaka, bahasa orang Pontianak, lip service saja, tetapi bersungguh-sungguh mengenjawantah di dalam pelaksanaannya.
Semoga apa yang kami sajikan pada konten kali ini bermanfaat bagi semua orang, termasuk diri pribadi. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam lestari. Tunggu dulu. Sebelum meninggalkan ibu kota Nusantara, tentu kami bersuah foto dulu sebagai dokumentasi dan kenangan pribadi bahwa kami pernah menapaki ibu kota negara baru yang cukup kontroversial ini. Dan masih banyak cerita terekam di dalam foto saat telah jauh dari ibu kota menuju kota Balikpapan, kota terbesar kedua di Kalimantan Timur setelah kota Samarinda. Balikpapan menjadi salah satu dari 3 gerbang menuju ibu kota Indonesia yang baru dengan keberadaan Pelabuhan Semayang, pelabuhan tersibuk kedua setelah Pelabuhan Samarinda dan Bandar Udara Internasional, Sultan Haji Muhammad Sulaiman yang merupakan bandara kota tersibuk ketiga di Kalimantan setelah Banjarmasin dan Pontianak. Perlu diketahui, di Balikpapan juga terdapat kilang minyak dan gas milik Pertamina yang sudah beroperasi sejak tahun 1922 sebagai pemasok bahan bakar untuk wilayah Indonesia bagian timur. Betapa besar potensi kekayaan sumber daya alam di Indonesia, bukan? Tetapi ironisnya kita masih impor bahan bakar dari negara lain. Bahkan impor terbesar dari Singapura yang tak memiliki ladang minyak sejengkal pun kok bisa, padahal Indonesia mengekspor minyak mentah ke negara yang tak lebih luas dari ibu kota Jakarta, apalagi dibandingkan dengan ibu kota Nusantara. Itu pun luas daratannya diperluas dengan impor pasir dari Indonesia. Lupakan sejenak soal kekayaan sumber alam Indonesia yang membuat iri negara lain. Sekarang kita berburu kuliner di Balikpapan. Perjalanan pulang dari IKN langsung ke Balikpapan ditempuh sekitar 2 jam dan menginap di hotel Fantasity di pusat kota sebelum berangkat esok pagi ke Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, lalu terbang menuju Pontianak. Sebelum itu, rentang waktu tersisa kami manfaatkan untuk keliling kota Balikpapan, menikmati malam sekaligus mengisi perut. Puas mencari restoran, akhirnya kami memilih restoran Biru Laut yang menyajikan menu khas Boga Bahari alias seafood. Beberapa jenis ikan seperti terakulu, kakap, baronang, kudu, bawal, kerapu, udang, kepiting, dan cumi-cumi segar siap dipilih langsung untuk diolah menjadi makanan lezat. Bagi konsumen yang alergi atau pengidap kolesterol terhadap makanan laut pun tersedia ikan air tawar seperti gurame dan udang galah. Katanya, olahan kepiting asap di restoran ini wajib untuk dicoba. Coba beri komentar kuliner ikan laut apa yang sahabat Urai Suci Channel sukai. Ada sebutan ikan asing di telinga saya, mungkin sahabat yang ahli masak lebih tahu yang mulai berdiskusi mau masak apa. Setelah Kita tanya yang sana sini dan buka kitab primbon, diketahui ikan ini termasuk ikan karang yang berhabitat di kawasan terumbu karang atau estuari. Kayu mara juga dikenal dengan sebutan lokal lain, yakni ikan lompat atau ikan sirip duri, dan masih bersaudara dengan baronang dan semandar kuning bernama ilmiah Tiganus spp. Secara keseluruhan, keduanya memiliki kesamaan dalam hal habitat, kebiasaan makan yang herbivora, serta bentuk tubuh yang cenderung pipih dan ramping. Oleh karena itu, baik kayu mara maupun baronang termasuk dalam keluarga Siganidae yang memiliki ciri khas dan kebiasaan hidup serupa. Kalau pernah makan ikan baronang, rasa kedua ikan tersebut relatif sama. Di Kalimantan Timur, ikan kayu mara sering ditemukan di sekitar perairan pesisir dan menjadi salah satu komoditas yang penting dalam sektor perikanan lokal. Ikan ini memiliki ciri khas tubuh yang ramping dengan warna yang menarik serta rasanya yang cukup lezat sehingga sering dijadikan bahan masakan oleh masyarakat setempat. Banyak varian pilihan menu seafood di Biru Laut, dari olahan digoreng, direbus, dibakar, dan asap dengan berbagai macam varian jenis menu masakan. Sambil menunggu pesanan datang, kami memilih meja outdoor yang cukup luas dan ramai pengunjung sembari menikmati suasana pantai di malam hari dan ditemani live music oleh artis dan band lokal. Tentang rasa, Sobat Urai Cici bisa langsung singgah ke Biru Laut jika berkunjung ke Balikpapan. Seperti kata pepatah, de gustibus non est disputandum, soal rasa tidak bisa diperdebatkan. Bagi lidah sebagian orang itu enak, boleh jadi tak enak oleh sebagian lainnya dan tidak dapat diperselisihkan. Usai menyantap habis hidangan tersedia, kami berburu oleh-oleh di Gulung Jenebora, pusat oleh-oleh di Balikpapan untuk dibawa pulang ke Pontianak. Sekarang kita pergi ke
Pusat emak-emak oleh-oleh namanya Gulung jika tak berburu dan Jenebor. kepoin soal Iya. kuliner khas setempat. Iya. Beragam Mari kita ditawarkan di masuk. outlet ini, mulai dari Ini cake oleh-oleh seperti bolu khas. gulung Jenebora dengan Balik varian rasa papan. buah naga Apa sih sampai khasnya pandan. kita lihat Nama yuk. bolu tersebut diambil dari nama salah satu kelurahan di Penajam Pasar Utara, lokasi IKN, yakni Kelurahan Jenebora. Diungkapkan oleh owner toko gulung Jenebora, 60% jajanan yang dijual di tokonya merupakan milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM. Outlet menyediakan juga beragam kudapan snack seperti amplang dan abon dengan beragam rasa. Bukan saja dari ikan, tetapi cumi-cumi dan kepiting yang mungkin Amplangnya tak dari ada apa di tuh, daerah Pak? lain. Ikannya? Salah satunya yakni Kenapa, Pak? amplang batu Ikan bara tenggiri? berwarna hitam persis seperti komoditas hasil tambang batu bara, namun Oh, berbahan ikan baku ikan ditambah tinta cumi-cumi alias tinta cepalopoda. Amplang Beri ikan komentar tongkol. dong kalau saya salah. Ada tidak oleh-oleh tersebut di kota para sahabat Urai Suci? Puas telah memilih dan mengobrak-abrik rak pajangan mencari Yuk, kita lihat oleh-oleh lagi. untuk Ini dibawa amplang pulang semua ke nih. rumah dan berbagi Sama ke kayak rekan Pontianak sejawat. nih. Kami pun pulang menuju amplang penginapan bumbunya dan ada langsung bumbunya. beristirahat memulihkan tenaga untuk terbang esok hari ke Pontianak. Berapa satu nomor 10. Macam-macam amplang ada di sini. Macam-macam amplang. Selanjutnya apa? Amplang semua di sini. Oh, ada juga kue kering ya, sama lah kayak di Pontianak nih, kacang-kacang. Bu Eva, request dong. Gimana Bu? Apa? Oh, bondang. Apa isinya tuh? Amplang. Amplang semua. Amplang semua. Yang di sini Bu, kue kering kita sama nggak kayak di Pontianak? Sama ya Bu ya? Kue lebih. Almond itu nggak ada ya? Oh ya. Ini lain dari yang lain ini. Amplang? Amplang? Kuku macan. Apa isinya dari apa itu? Dari batu bara. Nah, Apa isinya? Kok warnanya hitam? ini amplang. Warnanya hitam. Menyesuaikan dengan ini Ah, produk unggulan di Kaltim. apa itu? Batu bara. Batu bara. Cumi-cumi. Ah, boleh diambil berapa satu Bu? 18.000. Ah, boleh. Pak mau cumi-cumi, makanya agak warna hitam. Mantau lagi, mantau tuh bakpao. Nah baju ya, cari baju ya. Amplang banyak di pun. Ah jangan amplang. Nggak amplang no. Ya kita sini Bu, rekas Bu, sini Bu. Ya, mana? Ini Bu, ujung nih Bu. Ini apa Bu yang warna-warna merah? Ini, Ini Bu, atas tuh. ini. Usus. Khusus Oh, usus nih. dikasih itu. Dikasih apa Bu? Kasih apa ya? Dikasih itu bumbu ya. Oh ini Bumbu lagi. pedas. Nah oleh-oleh sama. Ini kan kue Malaysia kita. Iya. Ya, sama. Kurang lebih sama ya. Ternyata oleh-oleh. Nah ini pisang. Pisang kita. Pisang. Pisang kita lebih enak. Juga pisang goreng Bu. Pisang itu. Pisang dikeringkan. Ya, Ya ini karena sama Keripik jadi malas kita pisang. mengambil. Ini Bu ini pisang dengan pisang berbagai rasa. kerikil. Ada lagi. Semuanya di sini pisang ya. Ini amplang nih ternyata nih Bu. Amplang batu bara benaran. Amplang batu bara. Carikan yang merek Jaya Abadi. Apa itu? Lumayan tadi rasanya. Amplang itu Oh, boleh. ini. Mana yang mana? Tadi makan testernya. Oh ya boleh coba. Berapa satu tuh? Nah tuh. Oh, itu dia ibu-ibu mau borong amplang. Berbeda dengan amplang Pontianak. Satu aja nih amplangnya dari batu bara. Salah. Dari cumi-cumi. Boleh lah Bu. Yang kecil saya di sini nih. Mereknya Mbak. Oh lain Jaya merek. Abadi. Yang kecil nggak ada ya? Ada banget. Ini. Oh, punya. Kepiting apa itu? Kepiting. Apa Bu? Dari kepiting deh. Yang atas warna hijau. Warna hijau apa ya? Apa itu? Itu apa itu, Mbak? Bahan bakunya apa? Bayam. Pandan. Sual. Pandan. Su kentang. Ini kentang. Coba lihat Bu, ini bahannya kentang kah? Kentang. Inilah yang Ini berbeda. ubi ungu nih. Oh ini udah ada. Ini ubi ungu. Biung udah ada ya. Ada lagi ya.
Ini amplangnya bulat-bulat nih. Oh, ini telur ikan, Bu. Beda. Sama gabus. Oh, gabus kita ya. Amplang kuku macan. Oh, kalau kuku macan tuh bulat-bulat seperti ini. Tuh, seperti kuku macan. Lanjut. Singkong ini biasalah ya. Sama kerupuk bawang. Ada yang lembut nih. Basreng, waduh bakso gede-gede. Satu. Ya kurang aja yang Pontianak ya. Stik kentang lagi. Oh, jadi oleh-olehannya Balikpapan ini sama ya, goreng-gorengan semua, stik semua. Yang beda nih amplang dari itu cumi-cumi, jadi warnanya hitam seperti batu bara. Tuh lihat warnanya. Oleh-oleh khas Balikpapan. Bolehlah kita ambil ya. Nah, ini dia favoritku, abon dari ikan. Kita lihat ya macam-macam abon ini. Ini ikan gabus. Nah, ikan gabus. Harganya 55.000. Gramnya berapa ya? Nggak ada disebutkan. Kemudian ini buat anak lu kan lagi ini loh, punya anak kecil. nggak ada ya, nggak ada rasanya. Kalau yang ini ikan tuna. Ikan tuna 95.000. Rasanya pedas nih, tapi beratnya berapa nggak tahu deh ya. Selain itu gabus, tuna, ada cakalang ibu. Nah, ini ada iban cakalang. Cakalang mahal banget nih. Nah, ini 85.000, tapi mungkin sepala dengan harganya. Cakalang dengan tuna nih, kita lihat bedanya. Mas, ini kemasan berapa gram? Abon cakalangnya kemasan berapa gram? Yang mana? Ini masing-masing berapa gram kemasannya? 85 itu ya? Ya, Harganya? Harganya 85. Yang ini enggak tahu, ibarat ikan tuna berapa harganya? Enggak. Enggak tahu berapa gram ya? Enggak disebutkan ya? Ini favorit nih. Jadi orang nih tahu oleh-oleh dari Balikpapan khas. Di sini saya ketemu dengan abon. Coba lihat, macam-macam abon. Ada abon ikan gabus. Ini abon ikan cakalang. Nah, ada lagi abon ikan tuna. Nah, ikan tuna ini yang baru ada satu di Pontianak, yang lainnya belum ada. Kemasannya lumayan. Nah, ini dalam ada ikan gabus, barakuda. Yang lebih aneh adalah ikan bentuk kepiting bisa. Abon kepiting itu bisa dijadikan abon ternyata. Kalau kita tahu banyak itunya kan kulitnya. Nah, ini bisa jadi abon. Lihat ini nih nemunya nih, bisa jadikan apa ya, alternatif. Nah, ini juga ada bentuk kemasan seperti ini. Ada abonnya jadi kepiting. Oke, nah ini lagi. Demikian request kita tentang abon, bisa jadi motivasi untuk di Pontianak ikan sini. Oke, Sweet, langsung ke situ. Gunung Jemura. Nah, waktunya bayar. Ibu borong apa? Amplang. Ini namanya tokonya Gulung Jenebora. Oh, ternyata ada juga nih bolu-boluan.
bolunya itu bervariasi. Ada yang gulung, ada yang petak. Besok pagi baru cari baju. Tolong dong testimoninya. Gimana rasanya? Amplang. Bagaimana testimoni Bu Dewi? Beli apa Ibu tadi? Beli Amplang. kue. Kue ini saya beli. Apa itu? Katanya khas Balikpapan. Apa itu kue apa? Pisang coklat. Oh, bolu. Bolu pisang coklat. Oh, bolu. Katanya yang best ini. Nah, itu nih yang mau kita beli juga. Ya, besok kita cari bajunya. Ibu, apa yang dibelanjain sama? Sama selera. Sama selera. Oh, kalau Bu ini belinya peyek-peyekan. Amplang hitam. Dari cumi-cumi, khas cumi-cumi. Bu Eva beli apa? Apa itu? Apa ya? Dari Pontianak sampai balik ke Pontianak beli peyek tempe. Oh, kepiting. Oh, beda. Ini peyek lele. Oh, turun makan peyek lele. Aduh. Di belakang. Nah, kita nginapnya di sini ya, Penta City. Nah. Oh, ada Pak. Mana mau? Ayo mahal kan di dalam. Kalau di situ berapa? Yang besar? Mahal kan? Murah. Baju beli Yusi juga. Ini masih nih. Bentar dong. Nah, ini dia. Borong banyak oleh-oleh dia. Mana ya, bentar. Mana. Oh, itulah dari Balikpapan. Oh. Alhamdulillah sampai. Saya mantau. Ransel? Nantilah, biarkan. Bang, titip ransel ya, Bang. Balikpapan mantau. Nah, bisa dibungkus, bisa digoreng bakpao sih. Nah, ini. Sibuk milih-milih bakpao. Mantau. Kita lihat menunya apa saja ya. Nah, ini dia mantau. Waktunya pulang. Kita sudah check-in di Sultan Haji Muhammad Sulaiman Balikpapan. Keberangkatan pukul 12.05 WITA. Nah, jadi jam 11.05 WIBA. Sekarang masih pukul 9 WIBA. Jadi kita masih ada waktu untuk belanja souvenir. Nah, kita mencari di sini untuk baju-baju. Karena di Balikpapan nggak ada baju. Kemalaman dan tempat cari. Galeri UMKM Paman. Galeri UMKM Paman. Oke. Sekarang ada Sukamangga. Aduh. Ini ya. Kita bisa bikin pepes. Nah, ini sama daya juga aksesorisnya.
sip nih dari batik. Waduh, cantiknya Mbak Dewi birunya. Cantik. Berapa satu lembar? Nah, Mbak Wi. Awi, halo. Bagaimana nih? Enak ya? Tahu Blue Sky? Ntar dulu. Iya, gini kita ada di Blue Sky, mantap Blue Sky. Nah, ini ada di bandara. Ya, Mbak Wi ya? Enak nggak nih? Tadi udah capai Bu, sini Bu. Oh, tadi testernya enak. Testannya enak. Ini makannya di mana? Direbus, dikukus atau digoreng? Digoreng bisa dikukus. Bisa dikukus. Oh ya, karena di Pontianak kan bapaknya kukus ya Bu ya. Ya. Nah, ini coba lihat tuh. Nah, istimewanya apa nih? Tambah kepiting. Oh, ada kepiting juga nih. Iya. Berapa yang buat favorit? Sama harganya sih tadi tuh Sama 350. kayak di tempat tadi. Itu Sama di di pusatnya. Oke, bed papas. Ternyata di Pontianak namanya kue sus. Nah, ini yang mau beli nih. Ini kue susnya gede-gede, harganya 24 per piece. Ya kan? Harganya 24, 26. Oh, ada yang di atas nih kering kali ya, Mbak? Ah, mini, tapi isinya ada enggak? Ada. Mbak, nanti ini ada isi kan? Thank you.